Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ketemu lagi dalam video pembelajaran saya pada materi lingkaran. Kali ini pada seri yang keempat tentang temberang. Ya, dimana kalau masih ingat bahwa seri 1 tentang busur lingkaran, seri 2 tentang juring lingkaran, dan seri 3 tentang hubungan busur dan luas jaringan. Dan sekarang kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu tentang temberang. Ya, mari kita lihat apakah itu temberang. Temberang itu adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur. Apa itu tali busur? Ingat, dan sebuah busur lingkaran di depan tali busur tersebut, sehingga luas temberang lingkaran adalah besar luas juring lingkaran dikurangi oleh luas segitiga yang kaki-kaki sudutnya merupakan dua jari-jari lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran yang menghubungkan batas temberang tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ya, dapat kita katakan bahwa inilah yang berwarna, inilah yang kita sebut temberang, dibatasi oleh sebuah busur peki dan tali busur peki. Nah, terkait dengan ini kita sebut ini adalah temberang minor karena kecil. Sementara yang ini atau yang ini adalah, ini namanya temberang mayor. Ya, jadi temberang itu dibatasi oleh sebuah busur, ya, sebuah busur dan sebuah tali busur. Oke, itulah temberang. Nah, yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimanakah cara menghitung luas temberang. Oke, kita simak misalnya pada gambar ini ya. Kita mau menghitung temberangnya ini. Gambar samping menggambarkan lingkaran dengan pusat O, garis lurus AB ini merupakan tali busur lingkaran, dan garis lengkung AB inilah sebuah busur. Maka yang diarsir inilah temberang. Bagaimanakah cara menghitungnya? Maka dapat dilakukan seperti berikut. Yang pertama adalah carilah luas juring AOB ini. Dengan cara apa kita mencari luas juringnya? Adalah dengan rumus kemarin, adalah besar sudut pusat dibagi 360 kali luas lingkaran. Nantinya akan ketahui jari-jarinya ya. Nah, yang dimaksud itulah juringnya yang kemarin kita pelajari pada seri 2 adalah ini yang terblok warna merah ya. Nah, setelah dapat luas juringnya baru kita mencari luas segitiga. Ya, yang warna ini. Ini luas segitiganya ya. Dengan cara bagaimanakah dia? Bisa menggunakan setengah kali panjang tali busur dikalikan panjang apotema. Cuman beda susahnya lah mencari apotema. Nah, lebih gampang kalau kita gunakan adalah dengan menggunakan aturan sinus ya, bahwa luas lingkaranlah setengah kali jari-jari OA kali jari-jari OB, kemudian dikalikan dengan sinus sudut pusatnya ini. Ya, itu lebih gampang. Nah, setelah kita dapat luas juring dan luas segitiga, maka temberangnya didapat hitung dengan cara luas juring yang tadi dikurangi dari luas segitiga, maka ketemulah luas juring luas temberangnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bisa melihat contoh berikut. Nah, misalnya perhatikan gambar ya. Kita mau mencari luas juring luas temberang ini, dimana sudut pusatnya lah 90 derajat, jari-jarinya lah 10. Nah, yang pertama kita hitung luas juringnya dulu. Luas juringnya itu adalah ya 90/360 dikalikan dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya dengan jari 10 kita gunakan 3,14. Jadilah dia bahwa ya 90 ini kalau per 360 adalah 1/4. Jadi sama dengan 1/4 luas lingkaran. 1/4 kali 3,14 kali 10 kali 10 karena jari-jarinya 10. Kalau ada pertanyaan dari manakah 1/4 ini? 1/4 ini asalnya dari 90/360. Dengan demikian akan mendapatkan hasilnya luas juringnya lah 78,5. Setelah dapat luas juring, kita cari luas segitiga AOB.
kebetulan AOB inilah 90 derajat, berarti dia siku-siku. Kalau siku-siku berarti bisa kita gunakan rumus alas kali tinggi per 2, sehingga luas segitiganya adalah, karena alasnya 10 dan tingginya 10, maka dialah setengah kali 10 kali 10 sama dengan setengah kali 100 adalah 50. Nah, kalau tadi pernah kita gunakan aturan distansi, bagaimana kan maksudnya? Setengah kali OA kali OB kali sin 90, karena sebetulnya ya, OA nya 10, OB nya 10, sin 90 adalah 1, sehingga setengah kali 10 kali 10 kali 1 hasilnya sama 50 sebagai luas segitiga. Nah, setelah ada luas juring, setelah ada luas segitiga, maka luas temberang dapat dengan cara luas temberang adalah luas juring dikurangi luas segitiga. 78,5 sebagai luas juring dikurangi dengan 50 sebagai luas segitiga, sehingga menjadilah 78,5 kurang 50,0 adalah 28,5 sebagai luas temberang. Nah, seperti itulah contoh sederhana bagaimanakah mencari luas temberangnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Sekali lagi, munculkan kemauan agar muncul kemampuan. Jangan malu, jangan takut untuk mencoba. Ya, sekali lagi kita bisa matematika karena dengan mencoba soal. Experience is the best teacher. If you learn to do, then you understand. Oke, terima kasih.